Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Budaya Nusantara. Kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi persatuan umat, yaitu adu domba antara ulama dengan ulama lainnya. Bagaimana kita sebagai umat Islam dapat menjaga kesatuan, serta menghindari sikap saling mencela yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Kiai dan habaib adalah dua pilar utama dalam dakwah dan pengajaran Islam di Indonesia. Keduanya memiliki peran besar dalam membimbing umat menuju jalan yang lurus. Namun, kita harus ingat bahwa perpecahan dan saling mencela hanya akan menghilangkan keberkahan dari dakwah yang mereka bawa. Jika kita ingin melihat Islam terus berkembang dalam harmoni, kita harus mulai dengan menjaga kesatuan ini. Bagaimana caranya? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pembahasan menarik dari Ngaji Budaya Nusantara. Yuk kita mulai. Menjaga persaudaraan atau menjaga ukhuwah adalah kewajiban setiap umat beragama, tidak terkecuali umat Islam. Ada 3 jenis ukhuwah yang sering didengar, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Pertama, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Sebagai umat muslim harus menerima setiap muslim merupakan saudara tanpa membedakan latar belakang keturunan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Ukhuwah Islamiyah merupakan tata hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan keagamaan, keislaman. Kedua, ukhuwah Wataniyah adalah persaudaraan karena tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Ukhuwah jenis ini berarti menganggap seseorang sebagai saudara sebangsa, tanpa memandang agama dan suku. Secara garis besar, ukhuwah Wataniyah memiliki arti persaudaraan sebangsa meski tidaklah satu keyakinan atau ras dan suku. Terkait ini, Allah juga memerintahkan untuk bisa menerima ketetapannya. Yang terakhir, ukhuwah Insaniyah atau persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Adapun yang tak kalah penting yaitu kecintaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak akan ditemui oleh kelompok lainnya, yakni kecintaan pada sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah, Ahlul Bait. Perintah mencintai zuriat Rasul sebagaimana dalam keterangan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Al-Fushul Al-Ilmiyah wal Ushul Al-Hikamiyah. Beliau menyampaikan, Ahlul Bait memiliki kemuliaan tersendiri, dan Rasulullah telah menunjukkan perhatiannya yang besar kepada mereka. Beliau berulang-ulang berwasiat dan mengimbau agar umatnya mencintai dan menyayangi mereka. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, tiada aku minta suatu balasan melainkan kecintaan kalian pada kerabatku." Perintah mencintai sahabat Rasul diterangkan dalam hadits, "Beruntunglah bagi orang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntunglah bagi orang yang melihat orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Beruntung bagi mereka dan tempat kembali yang baik." Hadis riwayat Tabrani. Larangan menyakiti Ahlul Bait. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Quran Surat Al-Ahzab 57. Sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahli baitku, dan saya memberi jaminan selamat kepada orang-orang yang berdamai dengan ahli baitku. Hadis riwayat Turmudzi, Ibnu Majah dan Hakim. Sesungguhnya Allah melarang masuk surga bagi orang-orang yang menganiaya ahli baitku atau orang-orang yang memerangi mereka atau orang yang membantu orang lain untuk memerangi mereka dan atau orang-orang yang mencaci mereka. Hadis riwayat Ahmad. Larangan mencela sahabat Rasul, dari Abu Sa'idi Al-Khudrirah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mencela seorang pun di antara para sahabatku. Karena sesungguhnya apabila seandainya ada salah satu di antara kalian yang bisa berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyaingi infak salah seorang di antara mereka, yang hanya sebesar genggaman tangan atau bahkan setengahnya." Muttafaq alaih. Dua kecintaan yang tak dapat dipisahkan. Jika ada Ahlul Bait, habaib, yang akhlaknya buruk, maka cukup tidak usah dijadikan teladan dan tetap dilarang untuk mencelanya. Kewajiban untuk menasehatinya dengan nasihat yang santun. Habib atau Sayyid adalah sebutan atau gelar penghormatan dari masyarakat untuk mereka yang memiliki garis keturunan, nasab, yang bersambung hingga Rasulullah Muhammad SAW. Secara nasab para habib, habaib, itu jelas sangatlah mulia dan umat Islam wajib memuliakan dan menghormati mereka. Merendahkan dan menghina nasab mereka merupakan perbuatan tercela dan berdosa. Tidak memandang rendah atau meremehkan nasab, garis keturunan, habaib kecuali mereka yang berpenyakit hati seperti sombong dan dengki.
Meskipun habaib itu bernasab hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga manusia yang memiliki berbagai kelebihan dan tentu saja kekurangan. Berbeda dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin oleh Allah terjaga dari perbuatan dosa, maka para habib itu tidak terjaga, ma'asum, dari melakukan kesalahan, maksiat atau dosa. Sebagai manusia, para keturunan, zuriat, nabi itu ada yang berakhlak sangat mulia atau ada pula yang tidak. Sangat banyak dari mereka yang mendalami ilmu agama, baik yang lahir maupun yang batin, sehingga banyak yang menjadi ulama besar, sangat terkenal luas ilmunya dan sangat berjasa bagi dunia Islam, menjadi kekasih-kekasih, aulia, Allah dan menghabiskan sepanjang usianya untuk berkhidmat kepada umat dan agama. Mereka yang berakhlak mulia dan sangat mendalam ilmu agamanya inilah yang patut untuk didengar petuahnya dan diteladani perilaku baiknya. Profesi mereka juga sangat beragam. Di antara mereka ada juga yang tidak menggeluti urusan agama, seperti menjadi pebisnis, pedagang, politisi, tentara, polisi, petani atau profesi lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Tentu saja di antara yang bernasab mulia itu ada yang tidak boleh kita teladani perilakunya, seperti karena kurang berilmu, akhlaknya buruk, gila hormat, senang dipuji, bersikap kasar, jauh dari sifat tawatlu, rendah hati, dan ada juga yang ceramah agamanya hanya berisi provokasi dan caci maki sana-sini. Habaib pada masa lalu berjasa besar membawa ajaran Islam masuk ke Indonesia. Seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada 17 hingga 20 Maret 1963 menyimpulkan bahwa Islam telah masuk untuk pertama kalinya ke Indonesia pada abad pertama Hijriah langsung ke pesisir Sumatera dari negeri Arab yang antara lain dibawa oleh golongan Alawiyyin keturunan Sayyidina Hasan dan Husain bin Ali, baik yang berasal dari Makkah Madinah maupun yang kemudian menetap di Yaman dan sekitarnya. Ada kemungkinan mereka singgah sambil berdagang di Gujarat di pantai barat India beberapa waktu lamanya sebelum tiba di Indonesia. Jadi, tanpa mereka, habaib, pada masa itu mungkin kita sekarang tidak pernah mengenal dan bersentuhan dengan Islam. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih dan tentu menghormati keturunan mereka seluruhnya. Habaib itu orang yang patut dicintai karena ia juga mencintai. Jadi bukan orang yang hanya ingin dicintai tetapi tidak mau mencintai, atau ingin selalu dihormati namun amat enggan menghormati. Kecintaan umat Islam Indonesia kepada para habib itu telah mentradisi, khususnya di kalangan warga NU. Barangkali tidak ada penghormatan di negara lain kepada habaib yang bisa melebihi penghormatan warga NU yang kadangkala, bahkan terkesan berlebihan. Memuji habaib yang alim, memiliki basyirah, ketajaman mata hati, mengenal Allah dan sadar diri tidaklah mengapa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji sebagian sahabatnya, dan seperti sahabat pernah memuji sahabat lainnya di hadapan beliau. Pujian semacam itu menambah kecintaan dan semangat mereka untuk menambah ketaatan dan motivasi untuk gemar beribadah karena Allah. Pujian itu tidak merusak hati dan tidak melalaikan hati mereka sedikitpun, melainkan menumbuhkan keimanan. Sebaliknya, kita jangan pernah melontarkan sekerat pujian kepada habaib yang jahil, yang seringkali tertipu oleh perasaannya sendiri, yang tidak punya basyirah dalam beragama, tidak punya pengetahuan dan keyakinan kuat. Karena pujian itu pasti merusak hatinya, dan itu hanya menambah keangkuhannya. Sudah berapa banyak pujian dan rasa kagum tetap dilontarkan kalangan awam muslim kepada orang yang digelari habib padahal ia bergelimang dalam dosa dan menyimpang terlalu jauh dari rel ajaran mulia kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu, orang-orang awam itu seenaknya menjawab bahwa tidak mengapa habaib melakukan dosa dan kesalahan, karena kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti memberikan syafaat, pertolongan, kepada mereka, barangkali tidak mengapa mereka itu berbuat dosa. Ucapan demikian ini sangatlah keji, pengucapnya mencelakai diri sendiri dan sangat merusak hati para habib yang kurang berilmu, jahil. Bagaimana tidak? Sedangkan dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan bahwa Ahlul Al-Bait, keluarga Nabi, itu dilipat gandakan pahalanya atas kebajikan yang dikerjakan, sebagaimana juga dilipat gandakan dosanya atas keburukan, maksiat, yang dilakukannya. Siapa saja yang mengatakan atau menduga bahwa meninggalkan ketaatan-ketaatan atau melakukan aneka kemaksiatan itu tidak membahayakan seorang pun karena kemuliaan nasabnya atau karena kesalehan para orang tuanya, maka sungguh ia telah berdusta atas nama Allah dan menyimpang dari ijma' al-muslimin, konsensus ulama dari kaum muslim. Namun demikian, tetap harus diperhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki perhatian lebih kepada al-baitnya, zuriyah habaib. Banyak wasiat atau perintah beliau yang memotivasi kita sebagai umatnya agar mencintai mereka. Kepada para habaib terutama yang bila nyata-nyata tidak sejalan dengan para pendahulu mereka yang suci maka tetap kita cintai dan kita hormati karena kekerabatan nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wujud kecintaan dan penghormatan kepada habaib itu antara lain bagi yang mampu dan patut hendaknya dengan memotivasi dan mengingatkan mereka agar meneladani para pendahulu mereka baik dalam ilmu maupun kesalehan, akhlak yang mulia, perilaku yang terpuji,
serta memberitahukan bahwa habaib itu lebih layak dan berhak untuk itu semua dibandingkan manusia lainnya. Sesungguhnya nasab semata tidaklah bermanfaat dan tidak meninggikan martabat seseorang bila tidak diiringi oleh ketakwaan. Bila nasab orang yang mulia itu tidak mampu menunjukkan kemuliaan jiwa seperti para pendahulunya, maka patutkah seseorang itu hanya membangga-banggakan nasab sepanjang hayatnya? Nasab termasuk salah satu dari 7 sebab kesombongan. Sombong, merasa lebih baik, adalah penyakit iblis, yakni menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sesungguhnya yang paling mulia menurut Allah hanyalah yang paling takwa kepadanya. Saudara-saudara sekalian, adu domba di antara ulama bukan hanya merusak mereka, tetapi juga menghancurkan persatuan umat. Ketika ulama kita saling mencela dan merendahkan, yang kehilangan adalah kita umat yang seharusnya bersatu dalam kebaikan. Kita semua punya peran penting dalam menjaga agar perpecahan ini tidak terjadi. Hindari menyebarkan berita fitnah, jaga lisan, dan selalu ingat bahwa perbedaan pendapat di antara ulama seharusnya membawa hikmah, bukan permusuhan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar Anda tentang bagaimana kita bisa menjaga persatuan ulama dan umat. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya di Ngaji Budaya Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar, menjaga persatuan, dan menjauhi perpecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.